Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isran, penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Karosa, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tentang dampak daripada pernikahan usia dini. Baik, lalu berikutnya adalah rukun dan syarat nikah. Nah, adapun rukun daripada nikah itu sendiri, yang pertama adalah harus ada pengantin laki-laki. Lalu kemudian yang kedua adalah ada pengantin perempuan. Lalu kemudian ada wali nikah. Lalu kemudian ada dua orang saksi. Lalu kemudian ada ijab dan kabul, seperti itu. Jadi ini kelima-limanya adalah rukun daripada pernikahan, seperti itu. Lalu kemudian yang menjadi persyaratan dalam pernikahan bagi laki-laki, syaratnya ialah tidak dipaksa atau tidak terpaksa. Yang kedua, tidak dalam posisi atau melakukan ihram haji maupun umrah. Lalu kemudian Islam, seperti itu, apabila kawin dengan perempuan muslimah. Jadi ini syarat untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan syaratnya itu ada 5. Yang pertama, bukan perempuan yang sedang dalam iddah, itu syarat utama, ya. Lalu kemudian tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Ini jelas ini. Kalau dalam perkawinan kau terikat perkawinan dengan orang lain atau dalam hal ini masih ada suaminya, tidak boleh untuk menikah. Tidak bisa nih, tidak boleh. Seperti itu. Poliandri tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Lalu kemudian antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, jelas bukan muhrim, atau dalam hal ini saudara, itu tidak dibolehkan. Kemudian menikahi saudara perempuan itu tidak boleh, menikahi ibu itu tidak boleh, kemudian ke muhrim. Lalu kemudian menikahi saudara sepersusuan, walaupun tidak lahir dari rahim yang sama, ibu tidak sama, tapi tidak satu sepersusuan, itu diharapkan untuk itu tidak boleh dinikahi. Lalu kemudian yang keempat adalah tidak dalam keadaan ihram haji maupun umrah. Lalu kemudian yang kelima adalah bukan perempuan musyrik. Dalam hal ini harus seiman, ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam faktor penyebab daripada pernikahan usia dini. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi cikal bakal yang menyebabkan pernikahan usia dini. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Maksudnya apa? Kenapa ada faktor pendidikan? Maksudnya ialah pendidikan yang sangat rendah, ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat perihal pentingnya pendidikan, seperti itu. Jadi kalau pendidikannya rendah akan berdampak terhadap pola pikir. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dampaknya kemana? Akhirnya minat untuk menempuh pendidikan itu juga semakin rendah. Contoh, misalnya orang tuanya kalau memiliki minat pendidikan yang rendah, kemungkinan besar, tidak pasti tapi kemungkinan besar akan menelurkan atau menularkan perspektif tersebut kepada anak perempuan yang sudah anak. Itu tidak perlulah kau sekolah tinggi-tinggi atau jadi istri nantinya menikah di dapur. Nah itu perspektif seperti itu. Jadi faktor pertama adalah pendidikan. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, ini faktor yang kedua nih. Faktor ekonomi ini bisa menjadi penyebab pernikahan usia dini. Karena kita lihat ya di masyarakat kita ini kondisi perekonomiannya itu bukanlah menengah ke atas semua, tidak, tapi menengah ke bawah juga ada. Nah, yang dijelaskan adalah kondisi perekonomian yang menengah ke bawah ini. Bahkan ada yang di menengah ke bawah, di bawahnya lagi. Ini yang lebih riskan, seperti itu. Akhirnya karena kondisi ekonominya rendah, seperti itu, akhirnya daripada memikirkan pendidikan, memikirkan hal-hal lain, ya sudahlah nak, kamu aja lah, seperti itu. Orang kamu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kamu dan seterusnya. Akhirnya terjadilah pernikahan dini. Yang berikutnya adalah adat istiadat, ya.
Kita tahu bersama-sama bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, ya, terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat. Nah, salah satu yang menjadi penyebab daripada pernikahan itu ini adalah dari adat istiadat itu sendiri, seperti itu. Nah, contohnya ya, dan ini saya rasa berseragam di Indonesia, yang mana kebiasaan orang tua itu menjodohkan anak-anaknya, seperti itu. Anaknya sudah dari kecil itu sudah dijodohkan sama orang tuanya. Kalau ada saudara atau keluarga seperti itu, dia melihat ada anak ceweknya nih, oh dia seperti ini, akhirnya dijodohkan gitu. Nah, kemudian begitu beranjak dewasa, remaja, takutnya nih, sering terjadi, takutnya jangan sampai dia dinikah sama laki lain, akhirnya paksalah untuk menikah. Dan ini yang menjadi sebab sebenarnya dia menjadi problem sendiri ya gitu dengan masyarakat seperti itu. Harus ini diperhatikan seperti itu, karena ini menyangkut tentang masa depan anak. Kan kasihan anak-anak kalau menikah masih panjang perjalanannya, masih butuh untuk diayomi, masih butuh untuk diberikan pendidikan, haknya untuk menempuh pendidikan. Lalu kemudian kita sebagai orang tua sedikit egois, kemudian menyuruh mereka untuk menikah, mematahkan masa depannya anak kita, kan kasihan seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kemauan diri sendiri. Nah, ini yang sering terjadi nih. Hal ini biasanya ditimbulkan akibat daripada ada rasa ingin menikah nih, di kalangan remaja. Nah, ini timbul akibat daripada apa? Akibat daripada masa-masa pubertas seperti itu. Akhirnya karena masa pubertasnya tinggi nih, ya, sudah masa pubertasnya sudah memuncak, terus akibat dekat nih sama seseorang lah begitu, ya udah akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, ini nih yang menjadi problem, dan peran orang tua di sini penting untuk menjaga anak jangan sampai menikah bisa dini karena faktor ya pubertasnya tidak seperti itu. Tidak dipantau semua orang tua, dibebaskan sebagai bebasnya. Memang orang tua tidak dibolehkan juga untuk mengangkat anak-anak, tapi tidak dianjurkan juga untuk melepaskan anaknya sebebas-bebasnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah pergaulan bebas. Nah, ini yang menjadi momok daripada orang tua seperti itu. Karena kenapa? Perkembangan zaman, ya, begitu komunikasi dia sudah berubah, bukan lagi face to face secara langsung, tapi melalui media sosial dan seterusnya. Segala sesuatu yang sudah diakses oleh anak-anak kita, ya, apapun itu, baik yang positif terlebih lagi yang negatif, begitu mudahnya diakses, akhirnya menimbulkan pemikiran yang di luar kendali daripada orang tua seperti itu, melahirkan anak-anak yang memiliki sikap masa bodoh dengan agama dan seterusnya. Akhirnya terjadikan pergaulan bebas, perempuan nongkrong dengan laki-laki, tidak memperhatikan batasan-batasan, tidur dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan seterusnya, seperti itu. Sekarang ini menjadi masalah bagi kita seperti itu. Pergaulan bebas itu seolah kayak menjadi sesuatu yang lumrah, padahal itu sebenarnya penyakit itu pergaulan bebas. Dan dalam agama juga jelas ya, bahwa agama mengatakan dengan sekali dekat izin.